Ratusan tahun silam, ketika bangsa Tionghoa ingin hidup tenang dan damai, mereka membangun sebuah tembok besar. Mereka berkeyakinan tidak akan ada orang yang sanggup menerobosnya karena tembok itu sangat tinggi sekali. Namun 100 tahun pertama setelah tembok selesai dibangun, Tionghoa terlibat 3 kali peperangan besar. Setiap kali peperangan itu terjadi, pasukan musuh memang tidak berhasil menghancurkan tembok atau memanjatnya. Tapi itu tak perlu dilakukan. Mereka cukup menyogok penjaga pintu gerbang agar bisa masuk. Itu semua diungkapkan oleh Jared Diamond dalam bukunya Collapse. Tiongkok pada zaman itu terlalu sibuk dengan membangun tembok, tapi mereka lupa membangun manusia. Membangun manusia seharusnya dilakukan sebelum mereka membangun apapun. Itulah yang dibutuhkan oleh sebuah bangsa. Teman-teman semua, kali ini saya akan membahas 3 kunci cara paling ampuh untuk menghancurkan peradaban sebuah bangsa. Tanpa perang, tanpa senjata, tapi sangat mematikan. Dan mungkin tanpa sadar kita sedang melakukannya. Siapkan pikiran dan emosi kalian agar tidak tertampar oleh fakta yang sesungguhnya sedang terjadi hari ini. في مقولة بتقول إذا أردت أن تهدم حضارة في 3 وسائل: هدم الأسرة، هدم التعليم، إسقاط القدوة. Keluarga adalah pendidik pertama dan utama. Dari keluarga, nilai-nilai, keyakinan, dan karakter itu terbentuk. Sebelum dan setelah lahir hingga usia 7 tahun, itulah pendidikan yang sangat menentukan. Sally Graham McRoger dalam risetnya mengatakan bahwa pada tahun pertama kehidupan itu sangat menentukan dan sangat penting karena perkembangan vital terjadi di semua aspek, mulai dari aspek sensorik, bahasa, kognitif, hingga nilai agama dan moral. Pada tahap pranatal, fondasi otak mulai terbentuk. Pada tahap ini, kondisi gizi ibu, tingkat stres, dan lingkungan aman sangat menentukan. Pada tahun awal kehidupannya, otak bayi berkembang dengan sangat cepat. Sebanyak 90% perkembangan otak anak terbentuk hingga usia 5 tahun. Dan itu menjadikannya periode ini disebut dengan Golden Age atau masa keemasan. Banyak anak di bawah usia 5 tahun di negara berkembang terpapar resiko ganda seperti kemiskinan, kurang gizi, kesehatan yang buruk, dan lingkungan rumah yang minim stimulasi. Risiko-risiko ini berdampak buruk pada perkembangan anak di kemudian hari. Maka, kehadiran bermakna orang tua untuk anak-anak di usia dini itu sangat menentukan. Our brains develop faster in our early years than at any other time in our lives. It can create up to 1 million neural connections every second. But we need your help. Our healthy development depends on these top 5 things. 1. Connecting. 2. Talking. 3. Playing. 4. A healthy home. 5. Community. All of this helps our brains and us reach our full potential. So what's something you can do that can really make a difference? Otak anak usia dini dominan beroperasi pada tahap pikiran bawah sadar, di mana informasi diterima secara langsung tanpa filter kritis yang kuat. Disinilah peran orang tua untuk memberi rangsangan positif, baik dengan perasaan, pikiran, dan tindakan. Akumulasi dari semua itu akan membentuk nilai dan citra diri serta karakter anak di kemudian hari. Dalam kehidupan orang dewasa, perilakunya 12% dikontrol oleh pikiran sadar dan 88% dipengaruhi oleh alam bawah sadar. Pengalaman, keyakinan, dan kebiasaan yang terbentuk sejak lahir hingga usia 5 tahun akan menjadi aplikasi kehidupan saat dewasa. Well, our computers use programs to process vast amounts of information. And programmers know that if we're running faulty programs, we get faulty results. And this is why we have the upgrade process for our computers. Well, it turns out your subconscious works much the same way. In fact, our subconscious will process up to 40 million pieces of information every single second. And in order to process those huge amounts of information, our subconscious chooses programs. And the thing is, we've been choosing those programs since we were a child.
Peran orang tua tentu tidak hanya menstimulasi nilai dan membentuk karakter anak, tapi juga memfasilitasi anak untuk belajar di rumah. Dan hasil investigasi dari Amanda Ripley dalam buku The Smart Kids in the World, Rahasia Anak Pintar di Dunia, menemukan temuan yang sangat unik. Dia melakukan investigasi di 3 negara yang kualitas pendidikannya paling bagus di dunia, yakni Finlandia, Korea Selatan, Polandia, dan Amerika. Beberapa negara tersebut mempunyai model pembelajaran yang berbeda, bahkan cenderung bertolak belakang, seperti Finlandia dengan model pembelajaran utopia yang memberikan kebebasan peserta didik, dan Korea Selatan dengan model pembelajaran tekanan tinggi yang cenderung melakukan tuntutan belajar yang ketat, menekan, serta drill. Tapi uniknya dari temuan Amanda Ripley, meskipun mempunyai sistem pendidikan yang berbeda, Finlandia dan Korea Selatan mempunyai satu kesamaan, yakni keterlibatan orang tua di rumah secara aktif untuk membacakan buku-buku cerita dan berdiskusi dengan anak-anak. Menurut Amanda Ripley, pola asuh kerap dilupakan dalam studi-studi internasional mengenai pendidikan. Kalaupun ada, hanya menunjukkan hasil sebagaimana yang sudah diperkirakan, yakni semakin banyak keluarga dengan anak-anak yang berpendidikan tinggi, maka hasil tes menunjukkan skor tes yang lebih tinggi, perilaku, dan catatan kehadiran yang lebih baik. Pada tahun 2009, ilmuwan Pisya, Schleicher, dan koleganya berhasil memasukkan variabel orang tua dalam tes PISA. Hasilnya cukup mengejutkan. Orang tua yang membacakan buku cerita dan mendorong untuk berdiskusi setiap hari bagi anaknya ternyata mempunyai nilai yang lebih baik. Ini terjadi di Finlandia, Korea Selatan, Selandia Baru, Jerman, dan juga Amerika. Jadi orang tua membacakan cerita dan berdiskusi dengan anak-anaknya ternyata tidak hanya menunjukkan skor PISA yang lebih baik, tapi juga menunjukkan tingkat berpikir yang lebih maju. Apakah sesederhana itu? Jawabannya iya. Karena dengan membacakan cerita, mengajari mereka menjelajah dunia dari ragam sisi. Imajinasi anak berkelana ke tempat yang jauh dan belajar terlibat untuk merasakan kesedihan dan kesenangan perasaan orang lain. Ketika anak bertumbuh besar, keterlibatan orang tua yang berpengaruh cukup berbeda, namun masih berkaitan dengan orang tua yang berdiskusi mengenai film, buku, dan isu-isu yang berkembang menunjukkan pengaruh yang lebih baik dibandingkan dengan orang tua yang hanya terlibat dalam membantu kegiatan sekolah seperti kegiatan panitiaan hari-hari besar serta panitia ad hoc lainnya. Poin krusial kedua adalah guru. Kata guru berasal dari bahasa Sanskerta, yakni gua yang berarti gelap atau kegelapan, dan ru yang berarti penyingkir. Jadi guru adalah penyingkir kegelapan menuju cahaya kemajuan. Guru adalah pekerjaan mulia dan terhormat. Profesinya setara atau bahkan lebih tinggi dari dokter. Kalau dokter merawat fisik, guru mengembangkan jiwa. Tapi profesi guru yang terhormat dan mulia ini memang belum setara di lapangan. Salah satu indikator bagaimana sebuah negara bangsa menghormati profesi guru adalah bagaimana memberikan insentif dan perlindungan. Coba kita lihat Malaysia, negara yang dulu banyak belajar sama Indonesia, bisa menggaji guru 9 juta untuk guru pemula setiap bulan dan rata-rata 11 juta. Jadi setahun bisa mencapai 132 juta. Berbeda dengan Singapura, untuk guru jenjang TK dan setara itu bisa 33 juta selama 1 bulan. Angka ini baru bagi guru yang pemula, bukan yang berpengalaman. Bagi guru yang mengajar di sekolah dasar atau SMP dan SMA, tiap bulan bisa berkisar 30 juta hingga 40 juta. Jika guru memiliki pengalaman dan memiliki kualifikasi tinggi, maka gaji guru yang didapat berkisar 40 juta hingga 80 juta. Jerman, gaji guru setara 1,1 miliar dalam 1 tahun dan bisa 83 juta dalam 1 bulan. Berbeda dengan Jepang, negara matahari terbit ini bisa menggaji guru setara 700 juta dalam setahun atau 58 juta dalam sebulan. Denmark, sebagai negara yang masyarakatnya paling bahagia di dunia, bisa menggaji guru setara 71 juta dalam sebulan. Berbeda dengan Finlandia, sebagai negara dengan kualitas pendidikan nomor 1 di dunia ini, menggaji guru berkisar setara 630 juta dalam setahun atau 52 juta
dalam 1 bulan. Di Indonesia, konteksnya gaji guru yang sekarang ya, gaji guru sangat variatif sesuai dengan jenjang dan statusnya. Gaji guru PAUD yang ada di daerah ada yang memperoleh honor 250.000 sebulan atau setara 3 juta dalam setahun. Gaji guru jenjang SD dan SMA bagi yang PNS atau P3K yang sudah sertifikasi rata-rata sekitar 4 juta hingga 5 juta per bulan. Setahun bisa 60 juta. Itulah data dan fakta bagaimana negara-negara di dunia menganggap guru sebagai profesi mulia dan terhormat dengan cara memberikan apresiasi dan perlindungan yang layak bagi guru. Saat gaji guru rendah, pemimpin kita masih saja ada yang berseloroh. Menjadi guru itu harus ikhlas, sabar, dan bersyukur, serta diniatkan mengabdi. Sifat ikhlas, sabar, dan bersyukur itu cukup menjadi sikap personal, tapi itu tidak bisa menjadi dalil pemimpin untuk berbicara pada rakyatnya, apalagi menjadi landasan untuk melegitimasi kebijakan. Karena kita tidak tahu kalau di antara beberapa guru itu ada yang kehabisan gas di rumahnya, ada yang kehabisan token, atau kehabisan uang untuk berobat. Di tengah apresiasi yang masih terbatas itu, guru-guru kita perlindungannya juga lemah. Kasus hukum yang melibatkan masalah antar guru dan siswa serta orang tua sangat banyak. Tak sedikit guru yang dituntut oleh siswanya sendiri, pun begitu sebaliknya. Jadi harkat dan martabat guru kian hari kian mengalami degradasi. Untuk menghancurkan keteladanan, langkah paling strategis adalah menyingkirkan sosok-sosok yang selama ini menjadi rujukan moral dan intelektual masyarakat, seperti ulama, cendekiawan. Caranya bukan selalu dengan membungkam mereka secara fisik, tapi dengan merusak kepercayaan publik lewat tuduhan, fitnah, dan kampanye sistematis yang membuat kredibilitas mereka tampak rapuh dan dipertanyakan. Ketika ulama dicurigai, akademisi dipandang sebagai penjaga status quo, dan pakar dianggap tak lebih baik daripada komentar acak di media sosial, maka masyarakat kehilangan kompas bersama untuk membedakan mana ilmu yang sahih dan mana opini dangkal yang dibungkus dengan percaya diri. Dalam situasi seperti ini, ruang kosong otoritas diisi oleh figur yang paling sering muncul di layar, bukan yang paling kompeten, influencer, selebritis, dan ahli instan yang lebih mengedepankan visibilitas ketimbang verifikasi. Akibatnya, publik makin sulit membedakan mana kepakaran yang sejati dan mana sekedar kepiawaian retorika. Kecurigaan terhadap semua bentuk otoritas, termasuk ulama dan ahli yang serius, ikut menguat. Tom Nichols dalam The Death of Expertise menyebut fenomena ini sebagai sikap zaman ketika orang bisa merasa apa yang mereka bisa baca sekilas di internet setara atau bahkan lebih sah daripada riset bertahun-tahun para ahli. Internet dan media sosial yang seharusnya memperluas akses pada ilmu justru sering memperkuat ilusi bahwa semua pendapat sama nilainya, sehingga koreksi pakar dipersepsi sebagai kesombongan, bukan pelayanan pengetahuan. Nichols menunjukkan bahwa kombinasi narsisme digital, populisme anti-elit, dan pengalaman pahit atas kesalahan sebagian pakar melahirkan iklim di mana otoritas apapun dicurigai secara menyeluruh. Dalam iklim seperti ini, kritik yang sehat terhadap pakar berubah menjadi penolakan menyeluruh terhadap kepakaran, sampai-sampai slogan seperti kuliah itu scam atau pakar juga sering salah menjadi pembenaran untuk menyingkirkan ilmu dan menggantinya dengan selera pribadi. Krisis ini tentu tidak hanya menimpa ilmuwan, tapi juga ulama dan kiai sebagai penjaga otoritas keagamaan. Di satu sisi, sebagian kasus besar penyalahgunaan otoritas keagama memang merusak kepercayaan umat. Di sisi lain, muncul gelombang anarki agama, ketika orang tanpa dasar keilmuan memprotes, memvonis, bahkan mengkafirkan ulama hanya karena beda pendapat. Ketika ulama yang benar-benar berilmu diposisikan seolah sebagai dari masalah, sementara dai instan dan ustadz seleb diagungkan hanya karena viral, maka umat akan kehilangan figur teladan yang mampu memberi panduan mendalam di tengah kompleksitas zaman. Upaya menghancurkan keteladanan melalui pembunuhan karakter ulama dan pelecehan kepakaran para ahli pada akhirnya bermuara pada satu hal: lahirnya masyarakat yang gaduh, mudah diprovokasi, tetapi miskin panduan. Karena itu, membela martabat ulama yang berintegritas dan memulihkan kepercayaan pada kepakaran yang sungguh-sungguh adalah bagian dari ikhtiar lebih besar untuk menyelamatkan ruang publik dari kegaduhan, kebingungan, dan manipulasi.